Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa media Warta Nasional di mana saja Anda berada. Ada informasi yang ingin saya sampaikan kepada khalayak terkait dengan keberhasilan, ya saya katakan keberhasilan TNI Angkatan Darat di dalam mendukung program pemerintah tentang ketahanan pangan nasional. TNI Angkatan Darat melalui Kodam Jaya mempunyai sebuah program yang sangat baik, yang sangat bagus sekali ya, yaitu program urban farming. Urban farming adalah merupakan sebuah upaya menjadikan lahan-lahan yang ada di perkotaan, di pedesaan, terutama lahan tidur ya, lahan terbuka ya, lahan terbuka hijau, kemudian lahan tidur dimanfaatkan untuk lahan-lahan pertanian. Kodam Jaya sudah melaksanakan atau sudah memiliki lahan sekitar 87 hektar ya, yang sudah dikelola menjadi lahan-lahan pertanian maupun peternakan. Salah satu keberhasilan Kodam Jaya dalam program urban farming ini ada di wilayah Kabupaten Bekasi, tepatnya berada di Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Tanah seluas 40 hektar milik TNI Angkatan Darat ini telah disulap oleh Danrem 051 Jakarta, yaitu Brigjen Rianto ya. Disulap menjadi sebuah lahan pertanian dan peternakan seluas 13 hektar ya, baru digarap seluas 13 hektar. Dan kemarin ya, sahabat MUN ya, saya katakan sahabat MUN semua, kemarin Danrem 051 Wijayakarta melakukan panen raya bawang merah yang dihadiri oleh Menteri Pertanian ya, Andi Amran Sulaiman kemarin ya, kemarin pada hari Selasa 11 Juni 2024. Ingat ketahanan pangan, saya menjadi ingat tentang sebuah pondok pesantren yang ada di Indramayu, di mana pondok pesantren ini memiliki luas lahan kurang lebih 1.200 hektar, di mana yang 100 hektar dijadikan sebagai lahan pendidikan dan yang 1.000 hektar dijadikan lahan untuk penyangga perekonomian pondok pesantren atau area penyangga bagi penyelenggaraan pendidikan. Jadi sekitar 1.000 hektar itu disulap menjadi perkebunan ya, menjadi persawahan dan menjadi tempat peternakan. Pondok pesantren ini adalah pondok pesantren yang memiliki kemandirian pangan yang sangat luar biasa ya, karena dengan jumlah penghuni tetap mencapai 10.000 orang ya, terdiri dari ustadz, ustazah, eksponen, kemudian santriwan, santriwati ya. Itu ada 10.000 orang penghuni tetap di pondok pesantren tersebut. Dan pondok pesantren tersebut membutuhkan 2 ton beras dalam satu hari untuk memberi makan kepada
ada 10.000 penghuni tetap di pondok pesantren tersebut. Hebatnya ya, kebutuhan beras 2 ton dalam 1 hari ini dipenuhi sendiri oleh pondok pesantren tersebut. Dari mana dan bagaimana pondok pesantren tersebut mencukupi kebutuhan pangan para penghuninya? Nah, ini dalam episode berikutnya akan saya ulik ya, akan saya sampaikan. Kebetulan saya ini selama sudah hampir 15 tahun lah ya, 15-10 tahun itu melakukan sebuah peliputan di pondok pesantren tersebut. Apakah nama pondok pesantren tersebut? Tentu saja pemirsa semua sudah tahu ya, yaitu Pondok Pesantren Mahat Az-Zaitun yang ada di Indramayu, Jawa Barat ya. Luar biasa. Jadi ketika kemarin saya melakukan sebuah liputan terkait panen raya bawang merah di Wanajaya ya, yang dikelola oleh Danrem, oleh Korem 051 dan dihadiri oleh Menteri Pertanian, ini saya menjadi ingat gitu ya, tentang, jadi pokoknya ingat ketahanan pangan, ingat Az-Zaitun ya. Dalam sambutan kemarin Pak Menteri Pertanian mengatakan bahwa tidak ada pangan maka tidak ada negara, tidak ada peradaban ya. Wah, ini sebuah perkataan yang menurut saya sangat tepat ya. Tidak ada pangan, tidak ada negara, tidak ada peradaban. Luar biasa ya. Semoga ini menjadi sebuah spirit bagi bangsa Indonesia untuk benar-benar mampu menjadi negara yang mandiri secara pangan. Maka pangan ini bisa dimasukkan ke dalam program pertahanan ya. Karena tadi tidak ada pangan, tidak ada negara, tidak ada peradaban. Maka ketika pangan di suatu negara bermasalah, maka ketika itu pula ya, negara itu akan hancur. Jangan sampai bangsa Indonesia mengalami krisis pangan ya. Dan rasa-rasanya kalau konsep yang diterapkan di Pondok Pesantren Mahat Az-Zaitun ini diterapkan di seluruh tanah air Indonesia, tidak akan ada rakyat Indonesia satu orang pun yang kelaparan. Ya, saya bocorin. Mahat Az-Zaitun tadi saya sudah sampaikan ya, untuk memberi makan kepada 10.000 orang penghuni tetapnya dibutuhkan beras 2 ton dalam 1 harinya. Dan itu tidak pernah kekurangan. Karena Mahat Az-Zaitun menanam padi sendiri. Ya. Kemudian menanam pepaya sendiri, menanam mangga, menanam pisang, termasuk menanam bawang, menanam nanas, buah naga, seperti itu. Dikelola sendiri. Dan melibatkan masyarakat sekitar pondok pesantren. Ya, para petaninya adalah yang tergabung dalam sebuah kelompok tani yang disebut dengan P3KPI. Ya, yang persislah dengan apa yang dilakukan oleh Pak Danrem, Brigjen Rianto, ya, di mana Brigjen Rianto juga mengambil orang kampung ya untuk mengelola tanah milik Angkatan Darat. Begitu. Nah, Az-Zaitun juga seperti itu. Karena konsepnya adalah bagaimana rakyat Indonesia atau masyarakat sekitar pondok pesantren ini terangkat ekonominya, yang disebut dengan pemberdayaan masyarakat tentunya ya. Bahkan di Az-Zaitun sana para petaninya itu
membayar pajak. Luar biasa, luar biasa. Tidak hanya memikirkan bagaimana 10.000 penghuni tetap Al Zaitun dapat makan, tetapi memikirkan juga bagaimana mampu memberikan kontribusi kepada negara. Luar biasa, ya. Sebuah pemikiran yang sangat brilian, ya. Bukan hanya pemikiran, sebuah pemikiran, terobosan, tindakan nyata, real, ya, bagi bangsa dan negara. Sosok Abdus Salam Panji Gumilang tidak hanya sebagai seorang ulama yang mengajarkan tentang ibadah yang bersifat ritual semata. Sosok Abdus Salam Panji Gumilang adalah seorang ulama, ya, yang mengajak santriwan-santriwatinya untuk mencintai tanah air Indonesia dengan cara memanfaatkan potensi sumber daya alam Indonesia. Yang salah satunya adalah mengembalikan Indonesia menjadi negara agraris, yaitu negara pertanian. Sehingga targetnya adalah Indonesia tidak bergantung kepada negara lain. Indonesia menjadi sebuah negara yang mandiri, mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Itulah sebuah tujuan besar, ya, dari Abdus Salam Panji Gumilang, pemimpin pondok pesantren Mahat Al Zaitun, yang hari ini, saat ini, dengan karya dan kontribusinya yang luar biasa kepada negara, harus dipenjara. Ya, ini adalah sebuah ketidakadilan tentunya, yang menurut saya harus ada peninjauan kembali oleh negara, ya, yang hari ini sudah diajukan peninjauan kembalinya oleh Abdus Salam Panji Gumilang atas putusan Pengadilan Negeri Indramayu, ya, yang menyatakan Abdus Salam Panji Gumilang bersalah telah melakukan penodaan agama, maka dihukum 1 tahun. Nah, ini seharusnya ditinjau kembali, ya, karena jika dilihat dari karya-karya besarnya dan kontribusinya kepada bangsa Indonesia, tidak ada satu pun fakta yang menunjukkan bahwa Abdus Salam Panji Gumilang itu melakukan penistaan agama. Justru dengan keberaniannya, ya, dengan loyalitas dedikasinya kepada bangsa dan negara, Islam tidak akan dipandang hina. Islam tidak akan dipandang remeh ketika umat Islam memiliki kemandirian pangan dan memiliki sumber daya manusia yang qualified seperti yang sedang dipersiapkan oleh Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun. Ingat pangan, ingat Al Zaitun. Ingat ketahanan pangan, ingat Al Zaitun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.